Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat. Ya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai topik Perkesmas dan keperawatan kesehatan komunitas atau Public Health Nursing dengan saya, Karina Megasari Winahyu. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyelesaikan materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai konsep Perkesmas dan Public Health Nursing, mengidentifikasi peran perawat komunitas dalam promosi dan pencegahan penyakit, mampu mengkaji penerapan proses penerawatan dalam Perkesmas melalui satu contoh studi kasus, mampu memahami strategi pemberdayaan masyarakat, mampu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara Perkesmas dan PHN dalam pelayanan kesehatan masyarakat, serta mampu mengaitkan peran perawat dengan kebijakan nasional yang berlaku, terutama kaitan PHN Perkesmas dengan kebijakan kesehatan nasional. Ya, jadi kita akan membahas mengenai konsep pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, ya, atau ada juga teks yang menyatakan perawatan kesehatan masyarakat. Nah, jadi Perkesmas ialah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif. Selain itu, layanan ini juga mencakup kuratif dan rehabilitatif. Tujuan pelayanannya diberikan kepada individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam menjaga kesehatannya. Nah, pada konsep Public Health Nursing atau PHN, ya, ini adalah sebuah konsep atau sebuah praktik keperawatan yang lebih terstruktur karena di sini menggunakan pendekatan kebijakan kesehatan publik seperti pengimplementasian program imunisasi nasional, kemudian program surveillance penyakit menular, penguatan akses layanan primer, ya. Jadi tingkatnya itu lebih besar atau cakupannya ya kalau public health nursing. Nah, sementara Perkesmas itu menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Ya, jadi turunannya gitu, programnya ya yang lebih membumi bisa langsung dirasakan adalah dalam bentuk Perkesmas karena misalnya contohnya adalah program posyandu atau home visit oleh perawat komunitas seperti itu ya, pelayanan di puskesmas. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai apa perbedaan antara Perkesmas dan PHN atau Public Health Nurse. Ya, jadi kalau eh, peran perawat komunitas ya itu dari berbagai aspek, misalnya ruang lingkup kerjanya adalah pada promotif dan preventif melalui penyuluhan, screening kesehatan, ataupun kuratif dan rehabilitatif, misalnya dalam manajemen penyakit kronis. Kemudian memberikan dukungan paliatif untuk pasien dengan kondisi terminal dan juga kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat program kesehatan. Nah, itu adalah peran utama dari perawat komunitas. Jadi sebenarnya pada Perkesmas, perawat itu ujung tombak gitu ya. Sangat penting perannya dalam melakukan keempat hal tadi. Ya, dalam bentuk asuhan keperawatannya, kegiatan intinya, intervensinya adalah itu. Sementara pada aspek lain, misalnya terkait pemberdayaan melalui program posyandu, nah ini maka kita perlu meningkatkan partisipasi masyarakat, misalnya dengan melibatkan kader, tentu dengan melatih dulu seperti itu, agar kita bisa ada perpanjangan tanganan dari perawat komunitas di masyarakat. Ya, jadi nanti kader yang sudah dilatih, beliau-beliau bisa membantu kita untuk memantau tumbuh kembang anak, anak-anak balita di masyarakat, dan juga menyosialisasikan, misalnya mengenai edukasi gizi, seperti itu.
Selain itu, pada promotif dan preventif juga perawat komunitas tadi ya memberikan penyuluhan atau screening kesehatan. Misalnya karena tingginya angka penyakit kronik, tuh maka selain program pemerintah gitu seperti Prolanis, juga tetap ada home visit untuk memantau kondisi-kondisi pasien tersebut, gitu kemampuan mengelola penyakitnya selama di rumah secara mandiri seperti apa. Nah, itu di program Perkesmas. Jadi memang apa namanya lebih terlihat dampaknya. Kemudian di sini ya, jadi pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas itu tadi ya, ini adalah rangkumannya, yaitu paduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ketika bicara program Perkesmas, ini sebenarnya adalah pekerjaan utamanya perawat komunitas. Gitu. Maka puskesmas itu adalah rumahnya perawat komunitas. Kemudian perlu ada kesinambungan terkait pelayanan kesehatan. Jadi ada kontinuitas kesinambungan dalam pelayanan. Artinya idealnya ketika ada pasien di rumah sakit misalnya sudah selesai masa perawatannya tetapi belum sembuh benar gitu ya, belum pulih. Nah, maka pasien ini tentu harus pulang ya ke rumah gitu. Karena misalnya masa perawatannya sudah habis. Nah, lalu bagaimana kondisinya di rumah? Nah, ini tentu perlu pengawasan dari puskesmas. Nah, ini sebenarnya berada di dalam program Perkesmas ya, supaya terjadi continuity of care-nya itu, maka perlu diambil alih oleh perawat komunitas. Nah, misalnya dengan home care, home health care, ya, kunjungan rumah untuk memonitor kondisinya dan sebagainya ya, tergantung kondisinya. Kemudian ini tadi ya, Kesmas fokus pelayanannya pada upaya promotif dan preventif, berkesinambungan tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. Jadi memang tidak selalu bahwa perawat komunitas itu kerjanya edukasi aja, enggak. Ya, kita juga membantu atau memfasilitasi klien di masyarakat untuk mampu mengelola penyakitnya sendiri di rumah. Nah, sebelum mereka mampu mengelola penyakitnya, tentu kan kita dulu yang memanage itu. Ya, kita dulu yang apa namanya memfasilitasi untuk melakukan perawatannya. Tadi ya, misalnya ada continuity of care, belum pulih benar tapi sudah harus pulang ke rumah. Maka kita dulu yang melakukan home health care-nya. Kemudian kita berdayakan family caregiver-nya. Kemudian agar family caregiver tidak burn out, tentu harus dilatih juga anggota keluarga lainnya, misalnya seperti itu. Ketika si kliennya sudah lebih mandiri, misalnya ya, tingkat ketergantungannya sudah berkurang, maka perlu dikembalikan harga dirinya, kepercayaan dirinya, kemampuannya untuk aktif dan produktif kembali ke masyarakat itu dengan program rehabilitasi, misalnya seperti itu. Nah, jadi tidak hanya kuratif fokusnya, bahkan sampai rehabilitatif. Kemudian pelayanan diberikan sesuai dengan metode proses keperawatan. Nah, ini masih merupakan sebuah tantangan besar kalau secara real di lapangan ya untuk melakukan asuhan keperawatan. Ya, mudah-mudahan ke depannya perawat komunitas ketika di masyarakat sudah bisa lebih komprehensif lah, sudah bisa lebih mempraktikkan asuhan keperawatannya dari pengkajian sampai evaluasi seperti itu. Kemudian harapannya juga terjadi proses alih peran ya dari perawat kepada klien. Ya, baik kliennya itu adalah pada skup atau lingkup individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mencapai kemandirian klien dalam menyelesaikan masalah kesehatannya. Jadi kliennya perawat komunitas itu bukan hanya satu orang di masyarakat, bisa juga bentuknya dalam
kelompok, misalnya kelompok remaja, ya agregat remaja, misalnya gitu, atau kelompok lansia dengan penyakit tidak menular, misalnya seperti itu. Ya, kemudian Perkesmas juga berfokus pada menjalin kemitraan antara perawat dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian kliennya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Perkesmas ini dan keperawatan komunitas, ya memang sangat erat sekali karena metode atau prinsipnya sama, yaitu fokusnya tidak hanya kuratif, tapi promotif, preventif, kemudian sampai ke kolaborasinya. Ya, nanti pada konsep-konsep selanjutnya kita akan membahas mengenai ILP, yaitu sebuah konsep yang didengungkan baru-baru ini 2023, tapi ternyata itu sudah jauh lama sekali kita adopsi, sudah kita implementasikan sejak sejak adanya konsep keperawatan komunitas seperti itu. Kemudian berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan. Nah, itu semua untuk mencapai tujuan bahwa klien kita, yaitu bisa individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat, itu bisa meningkat ya kemandiriannya. Jadi dikatakan berhasil perawat komunitas kalau kliennya itu mampu mandiri, bisa self-care. Gitu. Nah, untuk mengatasi masalah kesehatan dengan pelayanan keperawatan sesuai dengan kewenangannya sehingga tercapai peningkatan kesehatan masyarakat yang optimal. Jadi itu tadi ya bahwa perawat komunitas memiliki peran kunci dalam promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dukungan paliatif, kolaborasi lintas sektor. Ya, kemudian mengenai eh, perbedaan ketika kita mengidentifikasi. Jadi apa saja gitu perbedaan antara Perkesmas dengan public health nursing. Ya, bahwa secara konsep PHN itu lebih terstruktur karena dia tadi ya skupnya lebih besar, misalnya seperti itu, dan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pada masyarakat, ya, kesehatan masyarakat yang sifatnya kebijakan. Misalnya kebijakan nasional atau kebijakan provinsi, misalnya seperti itu. PHN juga fokus pada implementasi program. Nah, tadi ya misalnya imunisasi atau pencegahan penyakit menular, misalnya, atau bagaimana meningkatkan akses pelayanan primer secara nasional. Nah, tentu ini kaitannya dengan kerjasama lintas sektor, pemerintahan secara berjenjang, seperti itu. Ya. Kemudian di sini metode pelayanan Perkesmas. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa harapannya idealnya adalah perawat perawat Perkesmas, perawat komunitas itu sudah lebih real melakukan asuhan keperawatannya, yaitu 5 tahap dari mulai pengkajian keperawatan, diagnosis, perencanaan tindakan, implementasi sampai dengan evaluasi hasil tindakan keperawatannya. Ya, jadi ini berdasarkan asuhan keperawatan ya, proses keperawatan. Ditujukan untuk individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Ya, jadi kita berharap dengan asuhan itu yang awalnya peran kita sangat besar atau kita kewenangannya lebih besar, ya, perlahan-lahan itu akan berubah gitu. Sehingga tadi tujuan akhirnya adalah memandirikan klien kita, yaitu individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Bisa dilihat pada gambar lingkaran dengan judul proses alih peran perawat dan klien. Di gambar paling kiri, di situ ada lingkaran dengan warna coklat, ya, lingkaran garis utuh. Itu besar sekali, sementara lingkaran dengan garis putus-putusnya, lingkarannya jauh lebih kecil berada di dalam situ. Nah, itu ibaratnya adalah peran perawat yang sangat besar ya untuk mengambil alih dalam mengelola status kesehatan kliennya gitu kliennya entah itu individu
keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Namun lambat laun, implementasi keperawatan itu akan sama besar atau partisipasinya relatif seimbang antara peran perawat komunitas dengan kliennya. Nah, lambat laun seharusnya udah semakin berdaya nih kliennya karena sudah diberikan asuhan keperawatan komunitas. Maka dikatakan berhasil ketika peran klien jauh lebih besar dibandingkan peran perawat. Nah, itulah dikatakan bahwa klien tersebut sudah self-care, sudah mandiri. Seperti itu. Itu adalah proses alih peran. Nah, ini tadi ya, fokus pada peran perawat komunitas. Silahkan direview kembali. Nah, kemudian agar kita semakin jelas seperti apa sih eh, studi kasus sehingga kita bisa mengidentifikasi perkesmas di masyarakat. Ya, misalnya di sini adalah mengenai program penguatan peran posyandu. Posyandu itu kan sudah banyak sekali ya. Di setiap puskesmas tuh ada banyak posyandunya. Nah, contohnya di sini adalah posyandu di Tangerang, berperan sebagai pusat layanan kesehatan komunitas fokus pada kesehatan ibu dan anak. Sebenarnya posyandu ini bukan hanya ibu dan anak ya. Mungkin ada juga posyandu lansia, kemudian ada juga posyandu remaja, misalnya seperti itu. Nah, tapi di sini memang yang masih banyak ditemukan, mudah ditemukan adalah posyandu untuk ibu dan anak. Nah, tantangannya apa? Walaupun sudah banyak eh, didirikannya posyandu oleh pemerintah kota, ya, yaitu kader yang terlatih ternyata sedikit, padahal kader itu adalah penopang utama kegiatan posyandu karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya, jadi kalau perawat komunitas itu harus erat dengan kader karena mereka adalah perpanjang tanganan kinerja kita. Nah, oleh karena itu, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang di sini meluncurkan sebuah program penguatan posyandu dengan pelatihan kader dan juga peningkatan fasilitas. Ya, seperti itu. Nah, program-programnya apa saja? Ya, jadi tentu saja kadernya dilatih bagaimana mengidentifikasi status gizi, misalnya ya, mengukur status gizi balita, kemudian melakukan edukasi, bagaimana pemantauan tumbuh kembang, bagaimana screening kesehatan rutin, seperti itu. Dan juga diberdayakan ketika kader-kader tersebut melakukan kunjungan rumah, misalnya. Mereka juga bisa melakukan edukasi sederhana ya terkait pencegahan penyakit kronis ya, penyakit tidak menular. Seperti itu. Nah, ketika para kader ini sudah terlatih ya, tentu saja mereka semakin berdaya karena sudah memiliki pengetahuan, terus dilakukan training sehingga mereka lebih efikasinya lebih tinggi ya, lebih terampil, maka ketika diukur pada kunjungan posyandu di bulan berikutnya, ternyata terlihat dampaknya, yaitu pada kunjungan ibu dengan balita yang meningkat. Ya, kemudian cakupan imunisasinya juga jadi lebih luas, ya, prosentasenya bertambah seperti itu. Dan diukur beberapa bulan kemudian, balita yang datang KMS-nya baik gitu ya, meningkat, ada perbaikan status gizi. Nah, itu kita bisa nilai bahwa pengaruh dari pelatihan kader, salah satunya. Kemudian mengenai strategi pemberdayaan masyarakat. Ya, di sini pemberdayaan masyarakat artinya adalah bahwa perawat komunitas itu memberdayakan atau meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka menjadi semakin sehat, semakin mandiri, semakin berdaya, semakin mampu gitu ya. Nah, di sini ada edukasi dan kampanye untuk masyarakat lebih melakukan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, di sini adalah program-program di mana
pemerintah ingin bahwa masyarakat itu mulai tersosialisasi bahwa atau menormalisasi gitu ya bahasa sekarang, normalisasi lah perilaku hidup sehat. Ya, jadi itu bukan hal yang wah gitu. Hidup sehat tuh bukan hal yang widih aneh banget gitu, enggak. Ya, bahwa itu hal yang biasa, hal yang baik, hal yang hebat gitu ya. Misalnya ketika melakukan konsumsi gizi seimbang atau promosi bahwa masyarakat perlu meningkatkan aktivitas fisik rutinnya, makanya diadakan kegiatan-kegiatan Car Free Day ya agar bisa apa namanya memicu motivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah gitu ya. Mereka jadi meningkatkan jalan kaki, misalnya seperti itu. Ada aktivitas fisik. Kemudian germas lainnya adalah misalnya menormalisasi atau meningkatkan perilaku positif dengan tidak merokok, misalnya ya. Ataupun pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, ini memang sebuah pekerjaan rumah, PR ya. Eh, dari hasil penelitian pun bahwa masyarakat Indonesia itu cenderung kurang dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi biasanya apa namanya masyarakat itu baru cek kesehatan ketika sudah ada gejala yang muncul. Dan biasanya itu langsung terdiagnosis jadinya ya, bukan untuk screening gitu, bukan untuk ya cek kesehatan. Tapi memang ketika sudah sakit lah baru cek kesehatan. Jadi ini mulai digalakkan kembali ya ketika disosialisasikan maka masyarakat menjadi sadar oh ada program itu. Oh, perilaku sehat itu hal yang bukan hal yang mewah gitu ya. Harapannya ke sana. Kemudian juga agar masyarakat bisa semakin berdaya, itu melakukan kolaborasi dengan kader. Ya tadi sepertinya sudah dikatakan bahwa kader itu hubungannya akan erat sekali dengan perawat komunitas, ya karena perpanjang tanganan kita, maka harus dipastikan apa namanya jumlahnya tercukupi, misalnya seperti itu. Kemudian fasilitas memudahkan kerja mereka itu juga tercukupi, insentifnya juga tercukupi, misalnya ya. Tentu saja termasuk pengetahuan dan keterampilannya itu harus dikelola juga dengan baik. Tuh, tidak cukup jumlah kadernya, tapi kualitas kadernya. Nah, di sini misalnya kader posyandu diberi pelatihan untuk melakukan screening kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi dan pencegahan penyakit. Karena mereka lah ujung tombak tadi ya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Biasanya masyarakat tuh kalau di eh, apa namanya diinfokan atau melihat role model dari orang yang memang dia kenal gitu ya. Kan kalau kader diambil dari warga sekitar kan. Ya, mereka adalah role modelnya orang yang sudah kenal di sana. Itu lebih mudah pendekatannya gitu. Lebih mengenal situasinya, bahasanya, karakternya, ya, karakter budaya lokalnya. Jadi lebih mudah masuk edukasinya. Kemudian untuk kebijakan kesehatan nasional lainnya, di sini ada strategi pemberdayaan masyarakat dengan pemantauan wilayah setempat atau PWS. Ini melakukan monitoring, ya, monitoring di wilayah untuk kita mengetahui atau updating, memantau, mengidentifikasi, menganalisis kondisi kesehatan di eh, tingkat lokal, ya. Seperti apa data penyakit menular di desa A, ya berapa banyak prevalensi cakupan imunisasi di kelurahan B, ya atau di kota A, bagaimana status gizi balita, adakah yang stunting di kabupaten C, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah bentuk pemberdayaan masyarakat juga dengan memantau kondisi kesehatan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, data tersebut untuk apa? Ketika kita mengetahui berapa persen sih atau berapa kasus
stunting di kelurahan A gitu. Dari kelurahan A ada di RW mana saja. Nah, maka data tersebut bisa digunakan untuk tadi itu kan data pengkajian ya, data objektif. Maka bisa sebagai bahan untuk menegakkan diagnosis yang akhirnya bisa mengembangkan atau merancang intervensi keperawatan ya atau intervensi keperawatan kesehatan komunitas sehingga intervensinya itu spesifik sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Sangat spesifik sekali karena datanya data lokal ya, hasil monitoring data lokal pada kondisi populasi di lokasi tersebut sehingga kalaupun program nasional itu besar sekali gitu ya, maka mungkin kita bisa sesuaikan dengan konteks lokal di mana kita mengambil data gitu, sehingga lebih responsif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, jadi PWS ini bisa kita ambil dari data posyandu, makanya dokumentasi itu menjadi hal yang penting pencatatan. Ya, pencatatan itu adalah dasar awal dari sebuah penelitian, dasar awal dari sebuah asuhan keperawatan. Ya, jadi ketika dokumentasi di tingkat posyandu itu rapi, lengkap, itu bisa membantu perawat dalam melakukan intervensi yang spesifik, responsif, dan menjawab kebutuhan kliennya di lokasi tersebut. Ya, begitupun ketika ditarik datanya ke tingkat puskesmas, ya, di pooling datanya menjadi kumpulan-kumpulan posyandu, itu sudah sebuah data penelitian juga ya, bisa digunakan. Ya, dari hasil penelitian, evidence base tentu nggak hanya jadi sebuah paper penelitian aja. Kita bisa rancang sebuah program lagi untuk memperbaharui atau memodifikasi atau mempertahankan atau meniadakan program yang saat ini sudah ada di puskesmas dari hasil tadi data tersebut kita lihat ya apakah ada perubahan dampak terhadap status kesehatan dari sebuah program gitu atau ternyata perlu dimodifikasi atau perlu diganti seperti itu. Kemudian hasil kunjungan rumah kader dalam mengidentifikasi status kesehatan keluarga juga penting ya. Itu untuk merespons kebutuhan komunitas dan untuk mengecek apakah program kesehatan sudah tersosialisasi di tingkat masyarakat, dilaksanakan atau tidak, sampai atau tidak, seperti itu. Nah, mengenai kebijakan kesehatan nasional, ya jadi sejak 2023 itu Menteri Kesehatan meluncurkan sebuah program. Ya, di sini kebijakan transformasi layanan primer atau integrasi layanan primer ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan di fasilitas primer atau di pelayanan tingkat dasar melalui KMK nomor 2015 tahun 2023. Nah, kebijakan ini sebenarnya mendorong agar terjadi integrasi di layanan kesehatan, surveillance penyakit, dan memberdayakan perawat komunitas sebagai koordinator kesehatan di desa ataupun kelurahan. Ya, jadi sebenarnya dengan kebijakan ILP ini atau transformasi layanan primer dengan integrasi layanan primer tadi, perawat-perawat komunitas tuh menjadi sangat krusial gitu ya, aktor utamanya. Karena memang ya tadi ya, ketika dibaca lagi prinsip pada kebijakan kesehatan nasional yang baru ini, kok ini memang keperawatan komunitas banget. Emang udah dari dulu bukannya seperti itu gitu. Tapi ternyata ini dijadikan sebuah kebijakan kesehatan nasional gitu. Tentu saja dengan pendekatan yang lebih modern yaitu ya selain berbasis komunitas juga dengan pendekatan teknologi ya yang lebih fokus terhadap teknologi agar akses pelayanan tuh bisa dirasakan lebih luas lah oleh masyarakat dan juga terkoordinasi. Artinya memang
sangat penting ketika mau integrasi layanan itu kita berkolaborasi lintas sektor seperti itu ya atau kolaborasi dengan berbagai tenaga kesehatan lain. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kaitan antara Perkesmas dan kebijakan nasional transformasi layanan primer. Jadi, kebijakan ini mengintegrasikan tadi ya layanan kesehatan untuk semua kelompok usia. Ya, jadi memang ILP ini ada beberapa poin sebenarnya ya, yaitu layanan kesehatan primer diharapkan diberikan untuk semua kelompok usia mulai dari ibu, hamil, kemudian pada kelompok anak, remaja, dewasa hingga lansia. Nah, ini kan memang apa namanya kliennya perawat komunitas tadi kan bukan hanya individu ya, ada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Nah, ketika kita bicara agregat atau kelompok, itu kita bicara sepanjang daur hidup manusia ya, atau ketika kita mau kategorikan lagi ya mulai dari ibu hamil, anak, remaja, dewasa hingga lansia. Jadi memang ini seperti konsep lain ya, konsep baru implementasi lama gitu. Implementasi sudah lama sebenarnya. Kemudian poin lainnya adalah pada ILP ini fokus pada pengembangan sistem surveillance kesehatan ya. Jadi pemantauan tadi data kesehatan sehingga lebih responsif ya dalam menangani kebutuhan masyarakat. Misalnya penanganan penyakit menular seperti itu ya. Kemudian memberdayakan perawat komunitas sebagai koordinator pelayanan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, jadi aktor utamanya dari kebijakan nasional ini adalah perawat komunitas sebenarnya loh. Oke, jadi seperti itu ya, karena ketika kita sudah memahami, oh ternyata kebijakan kesehatan baru ini komunitas banget. Nah, maka silahkan Anda pahami lagi apa saja peran nurse komunitas, kemudian kewenangannya, bagaimana asuhan keperawatannya secara teoritis dan penerapannya saat ini seperti apa ya, seberapa kesenjangannya ya antara teori dan praktik tersebut, maka disitulah pekerjaan rumah kita untuk apa namanya memperpendek atau mempersempit kesenjangan itu atau bahkan menutup kesenjangan itu ya karena ini saatnya kita bangkit sebagai aktor utama untuk mencapai kebijakan kesehatan nasional tadi. Ya, jadi selamat belajar, hidupkan kebijakan menjadi sebuah aksi nyata melalui Perkesmas. Jadilah perawat komunitas yang menggerakkan perubahan dan membangun kesehatan masyarakat dari dasar. Jadi selamat belajar, terus kontribusi untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik. Sekian dari saya. Jika ada yang mau didiskusikan lebih jauh, boleh komen atau langsung kontak saya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.